Jadi begitu ada yang hamil tuh, oh disayang banget sama semua orang. 500 ribuan yen tuh lahiran normal. Ada bantuan lagi, tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba ada surat uang selamat lahir 100 ribu yen ya? Iya. 2 mang 5 sek. Mahal. 3 juta, iya ya. Jadi kalau sekali itu 3 juta. Sekali, soalnya ini kan awal hamil tuh kita diperiksa macam-macam kan, talk swab segala macam gitu. Ya, tapi di cover sama pemerintah. Gak mau tidur? Bobo. Aku ganggu ya, maafin Gak ya. mau bobo, Tapi emang gak mau. Tapi happy nggak? Happy. Senyum-senyum. Udah sok. Mau nanya ke Ayu boleh? Boleh, mau nanya apa? Kemudian Melahirkan di Jepang gimana? Melahirkan di Jepang, aku belum pernah lahiran di Indonesia jadi nggak bisa ngapain. Tapi overall sih happy sih. Maksudnya Dokternya? dokternya baik ya. Baik. Bisa bahasa Inggris juga kebetulan. Oh, bisa bahasa Yang di Inggris. rumah sakit aku tuh bisa Inggris. Terus enak sih. Pertama di sini mereka kalau di Jepang pro normal banget. Pro lahiran normal maksudnya. Oh, bro. Jadi jadi sebisa sesar. mungkin ditunggu normal sampai nggak bisa banget baru disesar gitu. Jadi yang pertama enaknya tuh itu. Terus enak lah pokoknya, banyak bantuan. Terus orang ininya tuh care banget. Maksudnya nakesnya care banget, orang-orang sekitar care banget. Karena mungkin di Jepang jarang orang hamil kali ya. Jadi begitu ada yang hamil tuh, oh disayang banget sama semua orang gitu. Banyak dukungan gitu hamil di sini ya. Terus mahal gak sih tuh biaya lahiran Jepang? Malah surplus kita. Surplus? Jadi dapat uang. Jadi lahiran tuh kalau di sini sekitar mahal sebenarnya kalau nggak dapat bantuan dari pemerintah tuh sekitar 500 ribuan yen lahiran tuh. 50 mang. 500 ribuan 60 yen juta. tuh lahiran normal. Lahiran normal udah termasuk tapi itu udah termasuk biaya lahiran, biaya rawat inap seminggu dan lain-lain. Tapi dikasih pemerintah 400 ribu yen, 430 ribu yen ya. Dapat dari pemerintah 430 ribu yen. Jadi di reimburse gitu sama pemerintah. Terus begitu waktu itu kan lagi Omikron. Iya. Waktu dia lahir tuh nggak lama sebelum itu Omikron. Kita dapat bantuan Omikron 100 ribu yen. Jadi surplus kan. Iya. Terus apa? Ada bantuan lagi, tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba Uang ada surat uang selamat lahir 100 ribu yen ya? Iya. Mario. Kontrol semua juga. Kontrol semua? Dipakai kupon. Oh iya. Iya tadi kamu udah cerita ya. Ada vouchernya gitu. Iya vouchernya. Kadang-kadang kita nombok sih. Kayak misalnya 1000 yen. 500 yen gitu. Tapi kalau 1000 yen di sini kan ya nggak capek, iya. nggak capek. Nah ini nih buku vouchernya. Masih ada. Masih ada nih. Buku voucher? Ini vouchernya tuh kayak gini bentuknya. Jadi nanti Disobek-sobekin. ini kontrol pertama nanti diambil sek gitu. Oh. Kontrol kedua ini asalnya penuh ini, tapi udah kan setiap kontrol diambil gitu. Ya dapat nih nominalnya. Sebenarnya kalau bayar tuh segini gitu. Berapa itu? 24.000 yen. 2 mang 5 sek. Mahal. 3 juta, iya ya. Jadi kalau sekali itu 3 juta. sekali, soalnya ini kan awal hamil tuh kita diperiksa macam-macam kan, talk swab segala macam gitu. Ya, tapi di cover sama pemerintah. Berapa kali tuh total? Oh, total ada 22 kupon. Wah. Gitu pemeriksaannya kayak gini. Terus lebih sering sih ya dibanding di Indonesia, pemeriksaan kehamilan tuh lebih rutin. Enggak kalau sakit ya. Kalau saya lagi sakit doang gitu. Terus tiap ini di USG semuanya. Setiap ketemu dokter. Ada masalah nggak sih? Hamil di sini ada masalah? Ya paling ini aja sih, kayak nggak ada keluarga kan. Paling itu aja sih, kayak nggak ada keluarga. Kalau minta tolong sama siapa. Kalau Abdu kerja susah ya? Dia sering dinas lagi waktu itu. Aku awal hamil tuh dinasnya 2 hari 2 malam. Hidup sendirian di sini. Susah makan juga kan. Nah, tadi belum nanya sama Kak Ayu. Apa? Kak Ayu LDR gimana Kak? LDR. Sekarang Kak 3 LDR. Oh, kalau LDR sama LDM beda. Iya. Kalau LDR, kalau kata aku sih biasa aja kalau LDR menurut aku ya, karena udah ngerasain LDM. Oh iya. Jadi LDM lebih susah gitu? Itu susah banget kalau menurut aku, berat banget. Kenapa tuh? LDR sulitnya, paling sulitnya LDR? LDR apa ya dok? Aku nggak sejujur aja kalau LDR. Kalau Abdu hilang-hilangan gak sih? Enggak sama sekali dia. Enggak ya? Enggak sih, dia sama sekali enggak. Bucin. Enggak, kalau kita soalnya tiap hari video call. Harus tiap dia pulang kerja video call. Kayak gitu. Dulu kan aku sibuk juga, aku lagi apoteker, aku lagi kerja. Oh, kuliah ya. Gitu. Cuma terus LDM tuh waktu itu aku udah resign karena aku ceritanya mau ikut dia ke Jepang kan. Oh iya. Pas udah dapet visa, aku dapet visa, hari Jepang tutup border. Jadi nggak jadi berangkat, tapi aku udah resign. Jadi aku diam di rumah, nggak tahu kapan berangkat. Sedih, baru nikah kan, udah ditinggal cuman seminggu dia di Indonesia, habis nikah pergi langsung.
Kan cutinya kan bentar, tahu sendiri kan. Iya, cutinya itu dapat cuti nggak? Cuman pokoknya di Indonesia 2 minggu aja. Seminggu sebelum nikah, seminggu sesudah nikah. Seminggu. Oh, 2 minggu. Cuman aku waktu itu santai kayak oh ya bentar lagi kan aku nyusul gitu. Oh iya. Tahu-tahu COVID kan, jadi akhirnya 10 bulan baru 10 bulan nikah baru ketemu lagi. Nah LDM sih yang menurut aku berat banget mah. Gimana tuh? Sedih aja gimana ya rasanya, tidak bisa digambarkan. Oh iya, kita kayak berharap nikah tuh abis itu kita bakal bareng gitu ya, tapi ini nggak kejadian, nggak kesampaian. Jadi kalau LDR mah biasa aja kayak ya udah sih gitu. Terus kan lagi sibuk Lagi juga sibuk LDM itu. Terus LDM tuh waktu itu nggak tahu kapan bisa ketemu kan. Ini iya, Jepang kapan iya. buka COVID gitu. kapan kelar gitu Kapan kelarnya, kapan bordernya buka. Aduh. Jadi tanpa kepastian. Tanpa Jadi berat kepastian. banget sih waktu itu. Waktu LDM tuh kalau LDR paling susah di ngurus nikah aja sih. Ngurus nikah? Kan jadi aku LDR tuh Persiapan nikah. dia di Jepang, aku Oh, di iya. Indonesia kan persiapan nikah. Waktu itu aku sendirian di Indo, nah itu lumayan kayak cuman kayak repot aja tapi nggak terlalu berat gitu. Oh. Repot karena sendirian apa? Sendirian? Kayak aduh mau kesana orang lain diantar calon suami aku sendiri. Ada jangan Survei. gitu kan, saya juga masalahnya Harus siap-siap. mungkin bakal sama kayak gitu ya. Gitu, pokoknya kayak yang lain fitting, dia fitting hamin 7 kan Hamin hamin. 7. Oh, baru pulang udah gitu. Langsung Langsung fitting. fitting. Jadi pas 5 hari itu kayak padat banget, kayak fitting, prewed, semua di situ. Heboh banget nih pas itu. Tapi kalau sedih mah enggak sih, biasa aja. Semangat. Mungkin ada saran buat para pejuang LDR ya. Apa tuh? Ya tadi aja aku mah komunikasi. Iya sih, komunikasi asal Yang paling nggak penting. apa ya namanya, kalau ada apa-apa yang dirasain disampaikan aja, nggak Iya. usah kayak kode-kodean atau kayak Nggak usah. Nunggu dia perhatian ya, nunggu dia Iya. Nggak akan. paham ya. nggak akan. Jadi Aduh, langsung kok ini kerasa banget ya. Iya. relate. Relate banget ya. Ada yang mau tanyain nggak ke Ayu, ke Fatih atau apa Apa yang gitu? mau ditanya? Apa yang mau ditanya ya? Apa aja? Nah, jadi kita balik tanya. Gak apa-apa, Ini yang punya ngobrol saya. biasa aja, ngobrol biasa. Apa yang mau ditanya Norian sama Om Fandi? Gimana selama ini di Jepang rasanya? Waduh. Happy? Kalau dibilang happy sih, ya ada plus Ada minusnya. happy-nya, ada Iya, ada happy-nya, ada enggaknya. Enggaknya. Jauh dari orang keluarga kan, mau Ya. kalau libur kita bingung mau kemana. ya. Ya akhirnya nyari kesibukan main volley, main Sama apa lah. gitu. Pernah ngerasain juga sendiri di sini. Oh iya. Oh iya, sebelumnya Kayu. Exchange. Iya, exchange, cerita dong, Pak. Nambah lagi Ah, materi. iya. Exchange apa yang Bentar aja. diceritain? Itu kok bisa exchange gitu? Oh, Dari waktu itu mana? tuh dari kampus. Jadi kampus tuh fakultas aku kerja sama kampus di sini gitu. Apa Nawarin. ITB ya? Kayu ya? SF, tapi bukan nama ITB, dia kayak langsung ke jurusan gitu loh kerjasamanya. Oh iya. Jadi anak jurusan aku doang yang berangkat juga, yang ditawarin cuma anak jurusan aku doang juga gitu. Apa farmasi Itu kan? Ya? tuh bukan exchange-nya tuh sebenarnya kayak khusus cewek gitu, woman leadership ceritanya judulnya tuh gitu. ASEAN yang woman leadership program. Jadi anak-anak ASEAN, perempuan-perempuan dari ASEAN, mahasiswi ASEAN gitu. Oh. Ada 20 orang. Di Indonesia berdua, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar. Oh. Jadi berdua sama Kadian? Iya, Oh, ini sebenarnya dari Indonesia. kenapa saya bisa kenal sama mereka nih? Ya Kayu ini temennya tadi tuh yang exchange itu sama kakak ipar gua gitu. Jadi ya kenal ya berurut lah. Bukan cuk-cuk tiba-tiba ini kenalan dari mana gitu. Enak gak exchange itu? Aku sih happy banget waktu itu. Kayak kabur dari farmasi kan ibaratnya. Ah. 9 bulan kabur dari farmasi, terus tinggal di Jepang, terus dapat beasiswa juga. Oh iya, surplus pasti bisa. Ya lumayan lah. Jalan-jalan gratis. Iya, Gitu. enak. Terus ya asik sih belajarnya juga, bukan belajar farmasi selama exchange, belajar bahasa Jepang, belajar budaya, banyak cultural thing kayak gitulah, lebih ke cultural. Pertukaran culture gitu. Culture. Terus sama anak-anak ASEAN yang lain kan, jadi ngeliat oh orang ASEAN tuh yang lain kayak gini, orang Vietnam kayak gini, orang Myanmar kayak gini, seru banget sih. Tapi semuanya farmasi enggak kan? Enggak, anak farmasinya tuh yang Filipina sama Indonesia sama Malaysia ada anak farmasi, ada juga yang lain dari Jurusan masak. jurusan kayak cooking, terus ada yang dari tourism, terus ada yang dari mana lagi ya, ada yang bahkan anak orang IT juga ada loh, anak penjurusan IT tuh ada juga satu. Tesnya apa? Ingat nggak? Waktu itu aku cuman Dokumen apa? dokumen terus kayak bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Karena TOEFL itu berarti. karena itu perusahaan lagi apa namanya, kampusnya international school gitu, jadi bahasa Inggris. Makanya aku nggak bisa bahasa Jepang, gara-gara waktu itu pakai bahasa Inggris full, cuman diajarin bahasa Jepang. TOEFL-nya berapa waktu dulu?
600 ada? Nggak inget ya. Gede banget 600. Waduh. Nggak inget jujur. Tapi aku itu TOEFL mock, bukan TOEFL, Mock test. bukan TOEFL asli. Iya, Tapi guys, 600. ngapain 600 Kak? Lupa. Berapa belas gitu. Waduh. Cuma lupa jujur. Tinggi banget. Udah lama. Gede banget. Udah. Umay lah. Kamu ntar bapak kamu N3, kamu bahasa Inggris, bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia Nah, nya iya, gimana? Bahasa Sundanya gimana? Bahasa Sunda. Sunda. Gimana? Punten. Punten. Ini kapan-kapan main ya? Iya ya, ajak ke Rumfat Kafati. Om Deket Fati. Nara, Ada apa di sana, Om? deket Nara. Ada Ada dia. Obacang, ada Obacang. Tahun lalu kita ke Nara tuh ke itu, aduh, ke Gunung Yoshino. Gunung? Yoshinoyama, yang sakura Yoshino. itu loh. Oh, enggak tahu. Nggak tahu. Itu katanya best spot sakura spot di Jepang. Coba nih, Nanti. sebelum punya Ini anak. masalahnya saya Naik gunung ini. Naik gunung lumayan. berapa lama? Tapi bukan kayak naik gunung di Indonesia yang hiking gitu, Iya, kayak iya. trekking Oh, jalannya trekking jalan. lumayan. Lumayan. Berapa jam dari bawah? Kita naik jam 9 Kita pagi, pulang sore, maghrib. Soalnya foto-foto juga sih. Kalau misalkan jalan langsung gitu berapa jam? Ingat 2 jam, 2 sejam? jam mungkin. 2 jam. Curam banget. Tapi nggak sampai atas tuh juga. Iya, kita juga Treknya nggak enak tapi. ya enak lah kalau di Jepang kan tahu sendiri. Jalan-jalan Iya. orang, Di gunung. Gunungnya banyak toko, Tempat Hanami juga. banyak toko. Iya, Nanjak oleh-oleh gitu, Oh. restoran. Mendoan biasanya di atas saya mendoan. Enak. Kita makan odeng oleh tuh Oh, di atas ya. Sebelum punya anak, Pak. Punya anak kita nggak mimpi deh ke sana. Kamu pas sendiri jalan-jalan juga? Enggak. Dia mah main sama males. teman. Teman. Males Kalau ada nyari yang ngajak tempat ya. baru. Kalau ada yang ikut. Aku mah suka iseng kayak, oh ini di Google Maps kayaknya bagus di sana yuk. Iya. Menurut saya Fatih kalau misalkan nanjak sendiri gitu sedih amat. Ya sama teman-teman lah kan punya geng. Ada teman. Orang Amerika. Enggak, itu main volley doang. Ada tadinya orang Jepang Oh. sama temen perusahaan ya kan. Tapi dipikir-pikir kok kayak homo lah malah. Jangan berdua lah. Kita berdua, kita ke mana? Kayukan, pernah Kayukan. Kayak akuarium. Akuarium. Ya Allah berdua cowok. Ya itu sih. Terus ke Hirakan Tapak berdua. Kalau itu emang patut dipertanyakan. Iya sih. Terus juga dia sekarang udah punya pacar jadi udah saya Udah nggak ditinggal. solid. Ya, udah ditinggal ya. Ntar lah sama teteh. Teteh. Sama teteh kesannya Ya. ya. Jadi karena mau jalan-jalan sama Norio, saya juga pengen coba foto-foto lah. Ya, foto-foto Norio ya. Jadi sampai sini dulu. Makasih buat yang udah denger sampai akhir. Ada salam buat Kak Dian ya. Siapa? Ya, Buat buat Dian dan Dianita. Kakak Mariam dan calon baby. Ya, calon bayi. Buat bapaknya mah nggak usah udah. Yuk, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah Norio.